Halo teman-teman, di video ini saya mau tunjukin modul relay IoT buatan saya. Produk ini bisa bikin perangkat elektronik di rumah kalian jadi smart banget. Gak cuma itu, dengan satu produk ini kalian bisa belajar beberapa project IoT sederhana tanpa ribet harus ngurusin kabel atau komponen yang diperluin. Pernah nggak kalian kepikiran untuk nyalain lampu, kipas, atau alat elektronik lainnya itu cuma lewat HP aja? Nah, sekarang kalian bisa bikin semuanya sendiri. Biar nggak lama-lama, yuk kita langsung aja bahas di video ini. Modul ini sengaja saya desain compact dan praktis. Ada dua buah relay yang bisa kalian gunakan untuk mengontrol dua perangkat elektronik secara terpisah. Microcontroller ESP8266 yang tentunya itu udah bawaan di dalamnya, jadi kalian tidak usah menambahkan microcontroller lagi. Di bagian sini ada konektor JST yang bisa kita hubungkan langsung ke sensor suhu dan kelembaban, contohnya itu DHT11 ataupun juga DHT22 nantinya. Sebelumnya kita udah bahas desain PCB-nya di live streaming bulan lalu nih. Buat kalian yang belum nonton, linknya ada di deskripsi ya. Nah, untuk cetak PCB-nya ini saya cetak di PCBWay.com. Kenapa saya cetak di sana? Nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita lihat langsung modul ini saat bekerja. Teman-teman bisa lihat relaynya ini aktif pada saat saya menyalakan lewat aplikasi yang dibuat. Di layar HP saya tekan tombol on dan relay pun atau lampu juga langsung bisa menyala. Nggak cuma itu teman-teman, data dari sensor ini juga bisa masuk ke cloud secara real time. Modul ini juga bisa dihubungkan ke modul lain buat saling berkomunikasi, seperti ya remote wireless gitulah. Jadi kalau satu modul terpasang di ruangan berbeda, dia bisa ngasih sinyal ke relay di ruangan lainnya. Untuk memprogramnya, teman-teman cukup hanya dengan mencolokkan kabel USB Type-C di sini, dan di komputer teman-teman tinggal pilih board ESP8266 generic. Programnya pun gampang banget, contohnya ada di internet, dan tentunya nanti saya akan berikan contoh-contoh dari Dwi Arsana. Untuk menyalakan board ini, teman-teman nggak usah selalu mencolokkan kabel USB seperti ini. Teman-teman bisa menyalakan melalui konektor DC di sini. Kita bisa menyalakan modul relay IoT ini terus-menerus tanpa harus takut dia rusak, karena di sini kita sudah memasangkan regulator untuk dari 5 volt ke 3,3 voltnya. ESP8266-nya sendiri bekerja di tegangan 3,3 volt. Sedangkan relaynya itu bekerja di tegangan 5 volt teman-teman. Nah, modul ini cocoknya untuk apa nih? Buat teman-teman yang mau bikin smart home, monitoring suhu dan kelembaban, remote control tanpa kabel. Dan masih banyak lagi yang bisa diterapkan di modul yang ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan tadi nih. Kenapa saya cetak PCB itu di PCBWay.com? Jadi kalau kita cetak PCB di pabrik, PCB yang kita cetak itu akan ngebantu banget pada saat kita melakukan soldering, karena di sana sudah ada solder masking, terus ada tulis-tulisannya gitu ya, dan PCB-nya juga rapi dan presisi. Dengan solder masking ini, timah nggak akan meluber ke jalur lain teman-teman. Beda kalau kita bikin PCB sendiri, pada saat nyolder, kesenggol dikit timahnya udah nyentuh ke jalur lain. Nah itu kan ngabisin waktu banget ya. Hasil solderannya pun bakalan jadi rapi dan bersih seperti ini. Buat yang pengen hasilnya lebih profesional, di PCBWay kalian juga bisa langsung pesan stensil SMD.
Jadi kalian nggak perlu solder satu persatu secara manual, tinggal pakai pasta solder dan melakukan reflow, komponen akan terpasang secara rapi seperti ini. Kalau kalian sudah punya desain PCB yang fix, coba deh cetak di PCBWay.com. Harganya itu cuma $5 untuk 10 keping PCB 10 cm x 10 cm. Dan itu sudah double layer, teman-teman. Pilih warna yang kalian suka, sesuaikan spesifikasi, dan kalau mau lebih gampang soldering, ya aktifin nih mode untuk order stensilnya. Untuk link order ada di deskripsi ya. Oh ya, satu lagi teman-teman, hampir kelewatan nih. Modul ini nggak cuma bisa pakai DHT11 atau DHT22 aja. Teman-teman bisa pasangkan sensor digital apapun ke pin JST di sini. Karena di pin JST ini udah lengkap, ada VCC 3,3 volt, GND, dan juga satu pin digital. Ya cukuplah untuk teman-teman belajar input dan output secara digital, teman-teman. Mungkin kalian bisa hubungkan sensor PIR, sensor gerak, sensor gas mungkin untuk keamanan gitu ya, atau sensor cahaya untuk smart lighting gitu. Jadi kalian bisa explore lebih banyak project IoT sederhana dengan satu modul ini. Nah teman-teman, jadi itu dia pengenalan modul relay IoT buatan Dwi Arsana. Semoga video ini jadi inspirasi buat project kalian ke depannya. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe biar saya tambah semangat nih bikin konten yang kayak gini. Kalau ada pertanyaan atau ide project IoT lain, silahkan komen aja ya. Siapa tahu itu merupakan ide ke depan saya untuk membuat video yang baru. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.